Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Pralakma dengan NIM 2103378, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang psikologi olahraga bab 1. Nah, jadi pada bab 1 ini menjelaskan tentang psikologi olahraga. Nah, jadi sebelum abad ke-19, psikologi olahraga ini dipandang sebagai bagian dari ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani yang berarti studi tentang jiwa atau perilaku. Nah, namun pada akhir abad ke-19, psikologi ini menjadi disiplin ilmu tersendiri yang mempelajari semua aspek perilaku manusia. Nah, jadi psikologi ini mempersoalkan inti dari jiwa manusia dan nilainya bagi manusia dengan mempelajari gejala perilaku dan pengalaman manusianya. Nah, psikologi olahraga telah menjadi kajian yang penting sejak puluhan tahun yang lalu. Mempelajari dan menerapkan konsep dan teori psikologi dalam aktivitas olahraga. Nah, psikologi olahraga juga memberikan sumbangan positif dalam peningkatan penampilan dan pencapaian prestasi olahraga, serta pertumbuhan dan perkembangan pribadi secara keseluruhannya. Nah, jadi apa itu psikologi olahraga dan apa itu tujuannya? Nah, jadi pengertian dari psikologi olahraga itu merupakan sebuah bidang studi terapan yang menggunakan konsep dan teori psikologi untuk diterapkan dalam aktivitas olahraga, baik dalam konteks pembinaan olahraga, prestasi, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, ini juga mencakup studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan. Nah, psikologi olahraga juga bertujuan untuk memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi penampilan fisik individu dan bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan dan kemampuan psikologisnya. Ada dua pendekatan dalam psikologis olahraga. Yang pertama ada pendekatan klinis dan pendekatan pendidikan. Yang pertama, pendekatan klinis digunakan untuk membantu atlet yang mengalami gangguan psikologis, sementara pendekatan pendidikan digunakan untuk tujuan pendidikan di lingkungan persekolahan, pembinaan olahraga prestasi, dan kesehatan dan olahraga kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya juga dari para ahli, yaitu Zakowski dan Naylor, menegaskan bahwa psikologi olahraga dapat digunakan untuk membantu atlet, pelatih, dan tim dalam upaya memenuhi tuntutan penampilan olahraganya. Nah, beberapa contohnya yaitu mengukur kelemahan dan kelebihan atlet, membangun tim, mengelola kecemasan, komunikasi atlet pelatih, dan perlakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, psikologi olahraga juga merupakan bidang yang luas dan terkait erat dengan berbagai bidang lain dalam psikologi seperti psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi pribadian, sosial, dan psikometri. Nah, dalam psikologi perkembangan, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana aktivitas olahraga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, termasuk pengenalan bakat atlet, faktor yang mempengaruhi karakteristik atlet, dan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada psikologi belajar. Nah, dalam konteks olahraga juga menekankan optimisasi proses pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan potensi siswa atau atlet. Nah, lalu ada psikologi perkembangan. Dalam konteks olahraga mempelajari berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan atlet sebagai individu. Lalu ada psikologi kepribadian, meneliti hubungan antara kepribadian dan penampilan olahraganya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan hubungan antara kepribadian dan aktivitas olahraga, serta memahami bagaimana olahraga mempengaruhi perkembangan kepribadian yang positif. Nah, lalu ada psikologi sosial. Nah, dalam psikologi sosial ini membahas interaksi antara individu, termasuk hubungan antara atlet, dinamika tim, kompetisi, kepemimpinan, dan aspek lain yang mempengaruhi penampilan atlet. Dan yang terakhir ada psikometri. Nah, jadi psikometri ini merupakan bidang studi yang mengembangkan instrumen-instrumen penilaian objektif dalam olahraga. Nah, selanjutnya ada model pendekatan. Nah, jadi untuk membantu memahami segala gejala-gejala psikologi yang sering terjadi
dalam olahraga dapat dilakukan pendekatan secara singkat. Pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan individual. Nah, jadi pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan fakta yang menunjukkan bahwa setiap individu berbeda dari yang lain. Nah, lalu ada pendekatan sosio-interaktif, pendekatan yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, lalu ada pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional ini mengenai dimensi seperti sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Nah, selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan ini lahir dari pandangan mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen dalam pembinaan olahraga seperti dana fasilitas, sarana dan prasarana, pembinaan, dan organisasi pengelola. Nah, selanjutnya ada orientasi dan manfaat. Yang pertama ada orientasi psikologi olahraga. Nah, dalam psikologi olahraga terdapat 3 bidang orientasi utama, yaitu orientasi keperilakuan, psikofisiologis, dan perilaku kognitif. Nah, orientasi keperilakuan. Nah, orientasi ini juga didasarkan pada perilaku siswa atau atlet dan guru atau pelatih sebagai akibat pengaruh lingkungan. Yang kedua ada orientasi psikofisiologis. Hal ini didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruhnya pada aktivitas jasmani, lebih tepatnya pada denyut jantung, aktivitas otak, dan potensi otot. Lalu ada orientasi perilaku kognitif. Nah, jadi pandangan ini berdasarkan pada hubungan faktor lingkungan dengan kognisi sebagai faktor penentu perilaku. Yang kedua ada manfaat psikologis olahraga. Nah, jadi ada 3 manfaatnya. Yang pertama ada dapat memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dalam bentuk tingkah laku dan pengalaman yang terjadi dalam praktik olahraga. Nah, yang kedua ada meramalkan sejumlah probabilitas yang dapat terjadi dalam olahraga sehingga siap menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, yang ketiga, mengontrol atau mengendalikan gejala-gejala perilaku yang dapat menjurus kepada hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan dan penampilan individu. Yang selanjutnya ada masalah dan tantangan. Nah, kendala utamanya antara lain keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pelatih atau pembina mengenai manfaat psikologis olahraga dalam pembinaan. Belum adanya sistem yang baku tentang jenjang karir pelatih olahraga. Yang ketiga, terbatasnya waktu yang tersedia karena padatnya jadwal latihan fisik dan teknik. Yang keempat, masih adanya mitos-mitos yang berkonotasi kurang positif tentang psikologi olahraga. Nah, sekian saja pemaparan materi dari bab 1 tentang psikologi olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.